Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hari ini kita masuk bab baru, yaitu tentang logika matematika. Ya, nah, ini merupakan pelajaran, termasuk pelajaran yang dasar di dalam matematika ya, itu tentang logika. Bagian pertama itu tentang negasi. Apa itu negasi? Negasi artinya ingkaran ya. Dalam bahasa Indonesia itu disebut ingkaran. Nah, mengandung makna tidak atau bukan gitu ya, tidak, bukan. Nah, simbol dari negasi adalah seperti ini ya, seperti garis minus gitu ya. Nah, tapi agak bergelombang gitu. Ini artinya negasi atau ingkaran ya. Nah, kita lihat contoh saja, contoh satu ya. Kita mulai masuk contoh satu. Misalkan ada pernyataan P ya, yaitu ibu membeli sayur. Maka negasinya, negasi dari P atau ingkaran dari P adalah ibu tidak membeli sayur. Ya, jadi kalau pernyataannya ibu membeli sayur itu adalah pernyataan P, maka ingkarannya adalah ibu tidak membeli sayur. Tinggal tambahkan kata tidak. Nah, mudah kan? Oke. Kita lihat contoh 2. Bapak seorang pelaut. Itu pernyataan Q. Maka ingkaran Q atau negasi Q ya, apa nih? Bapak bukan seorang pelaut ya. Jadi tinggal tambahkan kata bukan ya. Nah, jadi diingkari ya. Kalau pernyataan Q adalah bapak seorang pelaut, maka ingkarannya, lawannya adalah bapak bukan seorang pelaut. Disesuaikan aja makna ini ya, maknanya dalam bahasa Indonesia ya, apakah menggunakan kata tidak atau bukan yang lebih tepat ya, disesuaikan saja ya. Oke. Kita lihat contoh 3. Harga tas ini tidak mahal. Ya, itu pernyataan dari R. Harga tas ini tidak mahal. Kalau negasi dari R apa nih? Itu lawannya ya, ingkarannya. Harga tas ini tidak mahal. Ingkarannya, harga tas ini mahal. Jadi ingkaran dari kata tidak mahal adalah tidak mahal, yaitu mahal ya, alias mahal. Bisa difahami ya. Jadi kalau ada kata tidak diingkari, malah tidaknya jadi hilang gitu ya. Oke. Contoh 4. Ali memakai topi dan kacamata. Ali memakai topi dan kacamata. Nah, ini kalimatnya ya. Kalimat S. Nah, negasi dari S atau ingkaran dari kalimat S ini adalah apa? Kalau diingkari, misalkan ada orang yang bilang, Ali memakai topi dan kacamata. Kalau diingkari gimana? Ali tidak memakai topi atau tidak memakai kacamata. Nah, ini biar lebih jelas ya, biar lebih jelas maknanya ya. Jadi ingkaran dari Ali memakai topi dan kacamata adalah Ali tidak memakai topi atau tidak memakai kacamata. Ya, kita di sini kata dan ini kalau diingkari akan berubah jadi atau ya. Jadi untuk mengingkari, ada orang yang bilang, misalkan ya, ada orang bilang, ada orang datang cucuk terus bilang Ali memakai topi dan kacamata. Nah, orang ini bisa dikatakan salah kalau bagaimana? Kalau ternyata Ali tidak memakai topi atau tidak memakai kacamata. Ya kan? Nggak mesti dua-duanya. Ali tidak memakai topi dan tidak memakai kacamata. Tidak mesti kedua-duanya ya. Jika salah satunya saja tidak terpenuhi, misalkan Ali tidak memakai topi, tapi pakai kacamata. Nah, itu juga udah bisa mengingkari ya. Mengingkari dari perkataan S ini ya. Ali memakai topi dan kacamata. Jadi cukup tidak memakai topi, udah bisa mengingkari ya. Walaupun dia pakai kacamata. Atau tidak memakai kacamata, walaupun memakai topi ya. Ini udah cukup untuk mengingkari. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke. Contoh terakhir, contoh 5. Ada kalimat T. Tina membeli pisang atau mangga.
Tina membeli pisang atau mangga. Maka ingkaran dari kalimat T ini adalah Tina tidak membeli pisang. Nah, kata atau berubah jadi dan tidak, ini kita ulang lagi ya kata kerjanya ya, dan tidak membeli mangga. Nah, perhatikan di sini ya, kata atau kalau di dalam ingkaran itu akan berubah jadi dan. Ya, ada orang yang mengatakan, wah tadi Tina misalkan baru pulang dari pasar tuh. Tina tadi membeli pisang atau mangga tuh. Dia kurang jelas gitu ya. Tina membeli pisang atau mangga tuh. Nah, orang ini bisa dikatakan bohong jika bagaimana? Jika ternyata Tina tidak membeli pisang dan juga tidak membeli mangga. Tina datang tidak membeli dua-duanya, tidak membeli buah-buahan, baik pisang maupun mangga tidak dibeli ya. Nah, orang ini baru bisa dikatakan berbohong. Tapi kalau Tina datang membawa pisang tapi nggak membawa mangga, nah, perkataan orang tadi ya, perkataan T tadi ya, Tina membeli pisang atau mangga, itu masih bisa dibenarkan. Karena kalau atau itu membeli pisang saja atau membeli mangga saja, itu masih bisa benar ya. Karena itu untuk mengingkari harus dua-duanya dirubah pakai dan ya. Tina tidak membeli pisang dan tidak membeli mangga. Kalau keadaannya seperti ini, berarti ini adalah ingkaran dari pernyataan yang di atas tadi ya. Tina membeli pisang atau mangga. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan ya.